Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puja puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Cinta, yang mencipta semesta dengan cinta, yang menata semesta dengan cinta, yang mengatur semesta dengan cinta, dan memutar roda kehidupan dengan cinta. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kekasih yang Maha Cinta, Rasulullah Muhammad Al-Mustafa, pembawa risalah dari yang Maha Cinta, yang dicinta oleh seluruh semesta, yang cintanya bukan cinta yang dusta, yang terus mencinta, tak luntur sampai akhir menutup mata. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari ke-6 dari hari-hari di bulan Ramadan. Semoga semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Karena bulan Ramadan adalah bulan menyemai semua bentuk ibadah dan semuanya dilipat gandakan secara sangat luar biasa. Sahabat muslim shaimin shaimat rahimakumullah, pada edisi keempat kita telah membincang tentang bagaimana perlunya mengupdate keimanan kita agar terus mengirimkan getar-getar iman, agar terus memberikan alarm atau memberikan notifikasi dengan cara memperbanyak zikrullah dan membaca Al-Quran. Pada edisi kelima juga kita telah membincang bagaimana iman itu harus dibarengi dengan amal, karena iman akan terpenjara selama dia belum diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pada edisi ke-6 ini kita akan membincang lebih jauh tentang bagaimana caranya kita bisa mencicipi atau meregu manisnya iman. Sahabat muslim shaimin shaimat rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalathun man kunna wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyukrahu ayyu'uda fil kufri kama yakrahu ayyufdafa finnar." 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, dijadikannya Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Yang kedua, jika dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, dia membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilempar ke neraka. Dari hadis di atas nampak bahwa seseorang akan merasakan manisnya iman jika ia sudah bisa merasakan, dia sudah bisa mencintai Allah dan Rasulnya, dia sudah bisa mencintai sahabatnya, sahabat muslim yang lain yang mencintai Allah dan Rasulnya, serta dia membenci jalan kekufuran. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pada bab mahabbah, dikatakan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dengan dalil yang qat'i, yang ditetapkan dengan dalil yang pasti. Kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu? Karena dengan kecintaan sajalah, kata Al-Ghazali, ketaatan itu akan terwujud. Hanya dengan kecintaan itulah semua hal yang terkait dengan perbuatan amal soleh itu akan dikerjakan, karena ia diperintah oleh orang yang dicintainya.
Oleh karena itu Imam Al-Ghazali melandaskan pendapatnya ini kepada surah Al-Maidah ayat 54. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih kuat cintanya kepada Allah. Sehingga menurut Imam Al-Ghazali, Rasulullah menjadikan kecintaan kepada Allah sebagai bagian dari syarat iman. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Rasulullah menjawab, "Yaitu Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai daripada selain keduanya." Dalam hadis yang lain disebutkan, seseorang dari kalian tidak disebut beriman sehingga Allah dan Rasulnya lebih kalian cintai daripada yang lain. Atau dalam hadis yang lain, seorang hamba tidak beriman sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada istrinya, daripada harta dan manusia selainnya, atau oleh dirinya sendiri. Sahabat muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Lalu bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya sehingga kita bisa meraih manisnya iman? Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tidak mungkin akan ada perasaan cinta kecuali mengetahui dan mengenal apa yang kita cinta. Karena tidak mungkin mencintai kecuali kita tahu sebelumnya atau kita mengenal sebelumnya. Ini mungkin sesuai dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sahabat muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Marilah kita menghadirkan mahabbah dalam ibadah kita, rasa cinta dalam ibadah kita, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah lelah. Jadi semuanya lillah, tidak ada lelah. Kita hadirkan mahabbah dalam puasa kita, kita hadirkan mahabbah dalam tarawih kita, kita hadirkan mahabbah dalam tadarus kita hadirkan mahabbah dalam sedekah kita hadirkan mahabbah dalam segala amal soleh kita. Karena setiap amal ibadah itu hanya akan diterima oleh Allah jika dilandasi oleh tiga hal. Yang pertama, dilandasi oleh raja, yaitu beramal karena mengharap pahala dan surga Allah. Yang kedua, khauf, beramal karena takut terhadap siksa Allah dan nerakanya Allah. Dan yang ketiga, mahabbah, beramal karena mengharap cinta dan ridha dari Allah. Dari ketiga porsi tersebut, antara raja, khauf, dan mahabbah, tentu yang harus diperbanyak porsinya adalah porsi mahabbah di antara porsi-porsi yang lain. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya menghadirkan mahabbah? Nabi Muhammad bersabda, "Man ahabba syai'an kathura dzikruhu." Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka ia akan banyak menyebut-nyebut namanya. Cinta kepada Allah, kita perbanyak zikir, kita perbanyak membaca ayat suci. Cinta kepada Nabi, kita perbanyak baca salawat. Cinta kepada muslim, kita perbanyak doa dan perbanyak saling bantu-membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, man ahabba syai'an kathura dzikrahu. Konsekuensinya adalah man ahabba syai'an fahuwa 'abduhu. Siapa yang mencintai sesuatu, maka ia adalah hambanya. Ia akan menjadi budaknya. Ia akan melakukan apa saja untuk seseorang, untuk sesuatu yang ia cintai. Cinta kepada Allah adalah cinta sejati. Cinta sejati adalah cinta yang tidak bersebab. Karena cinta yang bersebab itu akan selalu berubah-ubah. Sebagaimana kata Ibnu Hazm dalam Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya
Tauqul Hamam fil ulfah wal ullaf mengatakan cinta sejati adalah cinta yang tidak bersebab. Karena cinta yang bersebab akan berubah-ubah sesuai dengan penyebabnya. Cinta untuk cinta, demikian kata Khalil Gibran. Karena cinta telah cukup untuk cinta. Saya ingin mengangkat sebuah pendapat dari seorang psikoanalisis dari Jerman bernama Erich Fromm. Dia pernah mengatakan dalam bukunya The Art of Loving, dia mengatakan, immature love says I love you because I need you. Mature love says I need you because I love you. Jadi kata Erich Fromm itu, cinta yang mentah akan berkata, aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu. Sebaliknya cinta yang matang akan berkata, aku membutuhkanmu karena aku mencintaimu. Sekilas pendapat ini hampir tidak ada perbedaan, hampir tidak ada perbedaan yang berarti. Tetapi kalau kita renungi, itu sangat banyak perbedaannya. Cinta yang mentah, saya mencintaimu. Kenapa? Karena saya membutuhkanmu. Berarti cintanya hanya ketika butuh. Ketika kita dalam kesulitan, kita berdoa kepada Allah, kita butuh luar biasa kepada Allah. Ketika kita dalam keadaan sakit, kita luar biasa berdoa, bermunajat kepada Allah. Tetapi setelah kita dalam keadaan senang, kita melupakannya. Jadi cintanya hanya pada saat butuh saja. Berbeda dengan cinta yang matang. Cinta yang matang akan berkata, I need you because I love you. Saya membutuhkanmu karena saya mencintaimu. Kita butuh Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Kita ini al-fakir ilallah. Kita ini serba butuh kepada Allah. Karena itu, kenapa kita butuh? Karena kita mencintai. Marilah di bulan yang suci ini kita meraih cinta sejati. Kita memperoleh iman sejati, iman yang manis. Bagaimana ciri-ciri iman yang manis itu? Bagaimana meraih cinta sejati itu? Nabi Muhammad SAW memberikan 3 ciri bagaimana cinta sejati itu. Yang pertama, ia lebih suka berbicara dengan yang dicintainya dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan komunikasi kepada Allah. Kita perbanyak zikrullah, kita perbanyak membaca kitabullah, kita berdoa bermunajat kepada Allah. Yang kedua kata Nabi, lebih suka berkumpul dengan yang dicintai, lebih suka berkumpul dengan yang dicintainya dibandingkan dengan yang lain. Di bulan Ramadan ini kita perbanyak iktikaf, kita berbanyak ihtisab, kita perbanyak merenung, kita berbanyak tafakkur, kita berbanyak qiyamul lail. Dan yang ketiga kata Nabi, ia lebih suka mengikuti kemauan yang dicintai dibandingkan dengan kemauan orang lain atau kemauan dirinya sendiri. Jadi kami mengajak kepada diri saya sendiri, kepada shaimin shaimat rahimakumullah, semoga pada bulan ini kita bisa memperbanyak amal soleh, kita memperbanyak amal yang menuntun kita ke arah ketakwaan. Marilah kita perbanyak amal soleh dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita semua bisa meregup manisnya iman, sehingga lapar dan dahaga dalam berpuasa tidaklah berarti apa-apa. Lapar dan dahaga tidak akan terasa, bahkan puasanya akan berakhir dengan bahagia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika berbuka, dan yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.